Eee, baik, nah kita akan lanjutkan, sesi kedua, Bapak Ibu sekalian, telah hadir di tengah kita, koordinator, jaringan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan juga, asisten koordinator, JLPMA, Bapak Dr. Agustinus Prasetyantoko dan Ya. untuk bisa memaparkan, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hengki. Selamat pagi Ibu, Bapak, para Romo, Suster, Buder yang hadir. Sebetulnya kalau mau jujur, acara ini agak diselipkan karena harusnya ada 2 sesi yang berurutan, tapi karena waktunya agak longgar sehingga kami diberi kesempatan untuk menyampaikan ini. Karena itu terima kasih kepada Sekretariat Aptik. Tapi kemudian ada problem karena saya diberitahu setelah saya meninggalkan Jakarta. Jadi saya tidak memiliki persiapan cukup dan bahkan secara logistik ini saya pakai handphone ini, jadi nanti Pak Eko bisa membantu kita semua untuk menampilkan. Kemarin saya sempat lihat apakah mungkin saya ini melakukan presentasi di tempat yang agak remote ini, dan saya lihat saya ini paling dekat justru ke kampusnya Pak Eka atau ke kampusnya Pak Yoyong gitu. Saya terpikir wah saya mampir aja untuk numpang presentasi, tapi saya punya problem yang kedua karena saya tidak persiapan baju segala macam. Saya nggak lucu kalau ke sana lalu dianggap loper koran di tempatnya Pak Eka atau Pak Yoyong. Tetapi Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali atas kesempatan ini meskipun mohon maaf tidak maksimal yang bisa kami sampaikan. Jadi ini draft yang sebetulnya masih memerlukan beberapa penajaman, kalau boleh langsung aja Pak Eko. Pada dasarnya sebuah roadmap atau strategic planning atau strategic plan apapun itu kan intinya itu 3. Satu itu adalah mampu menunjukkan kita itu ada di mana. Kedua itu kita mampu menunjukkan kita mau kemana. Dan yang ketiga adalah mampu mengidentifikasi bagaimana caranya. Sebenarnya fase terakhir itu belum kami lakukan karena itu nanti mestinya bersama dengan para ketua LPPM dan beberapa pihak yang kemudian kita rumuskan sama-sama kita mau kemana. Tapi saya kira ini kesempatan yang baik justru dari tadi Pak Handoko sudah sampaikan beberapa hal yang saya kira juga perlu dielaborasi dalam naskah ini kemudian, tapi juga menentukan bagaimana cara kita mencapai apa yang kita mau cita-citakan itu. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian punya usulan yang konkret tentu kami akan senang. Nah, untuk tahu kita itu ada di mana dan akan kemana, itu biasanya dalam mapping itu selalu bicara soal konteks hari ini seperti apa. Dan kami pun juga mulai dengan konteks itu gitu, dari situasi yang sekarang ini kita hadapi, perguruan tinggi khususnya di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat pada dasarnya P2M itu di dalam situasi post COVID society. Saya kira ini satu hal yang penting untuk melihat trends dan kemudian determinant factors ya, faktor-faktor yang menentukan masa depan kita itu seperti apa. Maka dari itu kita mulai aja dengan pemetaan yang cukup global di sana. Saya tidak akan terlalu detail, langsung aja Pak Eko. Intinya adalah bahwa kita mengidentifikasi teknologi itu sesuatu yang nampaknya tidak bisa kita nafikan dalam kehidupan kita. Dan itu membawa dampak yang bisa positif, bisa negatif. Di bidang politik misalnya, teknologi yang intensif itu bisa berdampak pada demokrasi yang semakin surut gitu. Itu salah satu contoh. Di bidang kesehatan juga penemuan vaksin yang extraordinary ini, teknologi mRNA misalnya, itu juga membuka perspektif tentang penyembuhan penyakit-penyakit yang pada fase sebelumnya tidak diidentifikasi obatnya gitu, misalnya kanker dan sebagainya, itu dengan vaksin ini justru akan terbuka pengetahuan untuk menemukan itu. Dan itu saya kira ada banyak hal yang memang terbuka dengan situasi disrupsi yang kita hadapi terakhir ini. Nah, itu saya kira konteks yang kita sadari sama-sama. Lanjut Pak Eko. Dan dari sana kita melihat sebenarnya kekuatan dan kelemahan kita itu apa. Biasanya itu suatu metode yang wajar aja kita lakukan, tetapi biasanya itu kita berangkat dari kelemahan dan kemudian SWOT ya, dan strength and weaknesses kita itu internal gitu. Dan biasanya kita bergulat pada internal, nggak nyampe-nyampe kepada yang output dan outcomes-nya gitu. Jadi kita balik aja. Sebenarnya kan intinya sebetulnya opportunity-nya itu apa dan strength kita itu apa, itu yang lebih menjadi fokus kita untuk kemudian kita elaborasi untuk menjadi satu action plan tertentu gitu. Nah, kalau kita bicara soal strength-nya Aptik, itu saya kira memang dari database dan pemetaan yang kita lakukan, kita tuh punya tema riset yang bervariasi sekali di antara anggota Aptik, dan itu sebuah kekuatan, mungkin juga sebuah kelemahan, tapi baiklah kita anggap ini dalam hal ini sebagai satu kekuatan kita untuk nanti kita elaborasikan lebih lanjut. Yang berikutnya adalah bahwa Aptik ini luar biasanya
adalah representasi Indonesia sebetulnya. Dan itu opportunity itu sudah kami ambil, sudah kita ambil, di mana inisiatif satu riset tertentu dengan melibatkan PT Aptik ini boleh dibilang itu sampelnya adalah sampel Indonesia, sehingga kita bisa mengambil satu kesimpulan dari studi kita itu ini adalah studi tentang Indonesia gitu. Nanti mungkin Pak Eko bisa cerita ada satu inisiatif yang sudah kita lakukan terkait dengan resiliensi para mahasiswa menghadapi pandemi dan adopsi teknologi dalam pembelajaran ini, kesehatan mental dan resiliensi lah ya, secara psikologis seperti apa gitu. Itu dengan itu satu contoh aja bahwa dengan sampel Aptik ini, dengan relasi perguruan tinggi Aptik ini, kita bisa bilang ini datanya data Indonesia gitu, karena memang Aptik ada di seluruh Indonesia. Itu satu kekuatan yang harus kita sadari sama-sama sebagai modal untuk kita mengembangkan riset ke depan. Nah, kalau kita bicara soal opportunity, tentu saja kita dari regulasi dengan MBKM ini satu kesempatan juga bahwa penelitian itu menjadi sesuatu yang terintegrasi dengan kurikulum karena bisa dikonversi dengan SKS. Itu tuh satu potensi untuk yang tadi Pak Handoko bilang menciptakan critical mass gitu, supaya mahasiswa itu punya willingness untuk melakukan penelitian dan itu terkonversi dengan SKS yang memang menjadi kewajiban untuk menyelesaikan studinya. Nah, yang berikutnya yang juga terbuka luas sama sekali adalah kolaborasi lokal, domestik, internasional, itu terbuka dengan cukup lebar. Justru situasi pandemi seperti sekarang ini kita terbuka sama sekali untuk melakukan berbagai kolaborasi dan terbiasa dengan kolaborasi yang sifatnya lebih digital. Kalau dulu mungkin sebelum COVID itu masih ada relaktansi, kalau kolaborasi harus ketemu, kalau mau bikin MOU mesti datang dulu, kalau itu keluar negeri kan tentu saja prosesnya akan semakin panjang. Lanjut. Nah, dari sana saya kira kita bisa lanjut, bisa melihat sebetulnya kita tuh punya apa. Nanti Pak Eko bisa menjelaskan lebih detail apa yang kita punya itu. Ya pertama, kalau kita lihat dari data yang kita miliki secara nasional bahwa perguruan tinggi Aptik itu ada dalam satu klasterisasi tertentu di lingkungan Aptik. Kita itu masuk klaster 2 ya, paling baik, belum ada yang masuk klaster 1. Dan dalam hal ini Universitas Parahyangan itu menjadi universitas yang paling tinggi kalau kita bisa bilang gitu, skornya itu paling tinggi kalau kita pakai ukuran klasterisasi perguruan tinggi Aptik yang tahun 2020 ini, karena 2021 belum keluar saya kira. Dan di sana adalah peringkat perguruan tinggi di mana kita akan punya data itu, di mana dalam hal output dan outcome saya kira itu komponen P2M-nya itu sangat tinggi. Jadi kalau kita bicara soal pemeringkatan perguruan tinggi pada aspek output dan outcome, itu pada dasarnya kita bicara soal modalitas riset, atau lebih luas sedikit adalah P2M gitu. Nah, soal ranking saya kira bukan kita di peringkat berapa gitu ya, tetapi bahwa kita tahu itu persis seperti yang tadi saya bilang, kita tahu ada di mana, kita tahu ada di tanggal berapa, dan kita mesti punya roadmap untuk menaikkan tangga itu dengan cara-cara tertentu yang kita bisa gitu. Jadi sebenarnya ranking bukan soal kita ada di peringkat berapa, tapi bahwa kita tahu posisi kita dan kita perlu merumuskan kita ada di mana dan kita menentukan action plan untuk kemana. Lanjut. Nah, oke. Kalau bicara soal tadi kan soal pemeringkatan, kalau kita bicara publikasi misalnya, ini data yang kemarin Mas Wid dari Aptik juga sampaikan kepada kita dalam grup, bahwa kalau kita bicara soal misalnya ya publikasi itu Widya Mandala itu leading lah ya, dari jumlah citasi dan sebagainya gitu. Nanti Pak Eko bisa elaborasi, karena seperti tadi Pak Handoko juga bilang ada satu riset cluster yang memang kinerjanya bisa diandalkan untuk mendorong riset-riset yang lain. Nah, mungkin kalau boleh Pak Eko langsung ke dari modalitas ini kita punya sebagai komunitas Aptik ini kita mau apa? Jadi rumah programnya itu kalau boleh nanti saya elaborasi sedikit supaya nanti Pak Eko bisa menambahkan. Nah, ini tadi ada pemetaan bahwa kita itu punya beberapa tema yang menonjol baik di penelitian dan pengabdian masyarakat, dan inilah kira-kira yang ingin kita dorong sebagai upaya kita untuk kemana kita sebetulnya penelitian kita ke depan ini mau seperti apa. Saya kira yang tengah itu adalah bentuk dari identifikasi masalah yang tadi kita secara eksternal kita seperti apa gitu. Lalu juga yang kedua, saya kira elemen yang kedua adalah kita merujuk pada Renstra Aptik, di mana di sana ada dua hal yang relevan untuk
renstra atau roadmap dari penelitian ini. Yang pertama adalah concern aptik tentang pengembangan daerah terluar dan tertinggal. Ini saya kira sesuatu yang relevan juga untuk P2M. Dan yang kedua adalah soal pengembangan ekologis yang saya kira juga ada gugus tugas baru yang mengelola ini. Itu sesuatu yang kita anggap itu sesuatu yang penting untuk kita elaborasi ke depan sebagai elemen dari riset kita, dengan tentu saja kalau boleh dibilang sebagai indikator keberhasilannya adalah memang ya ada peningkatan kinerja dalam hal P2M ini dengan klaster-klaster riset yang masih kita akan definisikan dan termasuk cara-cara kita untuk sampai pada ukuran-ukuran yang kita sudah identifikasi sebagai indikator keberhasilan kita. Mungkin itu sebagai pengantar, saya berikan kesempatan kepada Bapak Eko untuk mengelaborasi sedikit sebelum nanti mungkin dikembalikan ke Pak Hengki untuk diskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor. Saya hanya akan menambahkan sedikit tentang sebetulnya posisi PT-PT Aptik itu ada di mana sih kalau untuk masalah publikasi, kemudian karena publikasi itu kan yang paling bisa untuk diukur, kemudian untuk mengukur sejauh mana kinerja dari penelitian di perguruan tinggi Aptik. Ini adalah publikasi Scopus dari 2016 sampai dengan 2021, di mana biru itu 2016, kemudian orange 2017, kemudian merah 2018, kemudian yang ini 2019, dan yang akhirnya yang hijau adalah 2020. Kalau dilihat dari trennya, sudah ada kenaikan yang cukup berarti, terutama di universitas-universitas besar, ada paling tidak 6 universitas besar, sesuai dengan klasterifikasi penelitian tahun 2020 yang lalu, begitu. Jadi ini adalah misalkan Atmajaya, kemudian ini Atmajaya Yogyakarta, kemudian Unpar, kemudian Sanata Dharma, kemudian Sugio Pranoto, dan kemudian Widya Mandala Surabaya. Dan dari sini kita juga bisa melihat bahwa di luar 6 itu masih banyak universitas yang butuh dukungan, artinya kita bisa bekerja sama dengan yang lebih established untuk meningkatkan publikasi mereka di perguruan tinggi masing-masing. Misalkan dari Universitas De La Salle Manado dan yang lain-lain. Kemudian kalau kita melihat bagaimana kualitas publikasi kita. Nah, yang biru adalah publikasi yang ada di Q1, kemudian sampai dengan Q4, dan yang paling bawah ini biasanya yang undefined ini biasanya adalah conference paper, begitu. Jadi sebetulnya kita mempunyai kualitas yang cukup baik, ditunjukkan dari publikasi-publikasi yang keluar dari universitas-universitas di Aptik. Sebagai contoh, dari Universitas Widya Mandala Surabaya itu ada 309 publikasi yang ada di Q1. Kemudian misalkan di Universitas Parahyangan ini juga akhirnya total publikasinya ada sekitar 850 publikasi di Scopus. Dan kalau kita melihat dari jenis artikel yang terpublikasikan, sebagian besar memang jurnal artikel. Ini menunjukkan bahwa kita masih tetap menjaga kualitas dari hasil publikasi kita, tidak hanya sebagai conference paper, karena value-nya berbeda. Yang orange ini adalah conference paper, kemudian yang biru adalah book chapter, kemudian yang merah ini adalah jurnal artikel. Ini adalah gambaran bagaimana publikasi-publikasi yang ada di lingkungan Aptik di jurnal internasional bereputasi. Bagaimana dengan publikasi-publikasi kita di lingkup nasional? Nah, ini adalah publikasi di jurnal nasional terakreditasi, di mana di sini kita lebih merata, begitu, antara universitas-universitas di lingkungan Aptik. Jadi tidak hanya 6 universitas besar saja, tetapi lebih merata, dan saya yakin ketika ini dibagi dengan jumlah dosen di perguruan tinggi di masing-masing universitas,
kita akan mendapatkan rasio angka yang mirip-mirip begitu. Jadi untuk publikasi nasional ini bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi Universitas Aptik. Apalagi banyak universitas di lingkungan Aptik itu yang mempunyai jurnal terakreditasi Sinta. Nah, mungkin ini yang nantinya perlu tingkatkan lagi atau bisa dimanfaatkan lebih banyak lagi untuk mendorong publikasi-publikasi terutama yang di level nasional terakreditasi dengan saling mengirimkan artikel dan seterusnya. Sebagai contoh, Unika Sugio Pranoto itu mempunyai 9 jurnal yang terakreditasi Sinta, di mana satu Sinta 2, satu Sinta 3, 5 Sinta 4, 2 Sinta 5 dan tidak ada yang Sinta 6. Ini merupakan aset yang sangat bagus. Seperti halnya demikian dengan Widya Mandala Surabaya, di mana jurnal Sinta 3-nya ada 3, jurnal Sinta 4-nya ada 4, dan jurnal Sinta 5-nya ada 2. Dan kalau boleh saya mengatakan bahwa jurnal yang terakreditasi Sinta ini tidak hanya menjadi wilayah dari universitas-universitas besar, tetapi juga seperti di Widya Mandira Kupang, kita bisa melihat bahwa ada satu jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 2. Ini sekali lagi meyakinkan bahwa ke depannya sinergi antar universitas di lingkungan Aptik itu bisa bersama-sama mendorong kemajuan output dari penelitian kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira program kerja yang setelah kita melihat apa sih yang kita punya, yang kemudian dan kita mau kemana, program kerja yang bisa ditawarkan oleh JLPMA bisa dibagi menjadi 3, yaitu peningkatan kapasitas P2M, kemudian peningkatan P2M itu sendiri, dan peningkatan publikasi. Dan ada beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan bersama-sama. Nantinya Pak Hengki yang akan menjadi ASKO JLPMA akan meneruskan pekerjaan ini. Terima kasih Pak Hengki. Nanti bersama dengan Pak Rektor Atmajaya akan meningkatkan lagi program-program JLPMA ini biar bisa jalan begitu. Nah, kemudian kita juga sudah menuliskan kira-kira apa sih indikator keberhasilan dari masing-masing program kerja. Dan jika kita KPI-kan begitu ya, kalau sekarang kan kita mengenal namanya IKU, indikator kinerja utama. Jadi ini yang kira-kira akan menjadi KPI dari JLPMA mulai tahun ini. Kalau tadi Pak Rektor mengatakan bahwa kita juga sudah mulai dengan adanya kekuatan Aptik itu dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, kita juga sudah menginisiasi sebuah penelitian yang dengan judul Perubahan dan Adaptasi Mahasiswa Indonesia di Masa Pandemi gitu. Dan ini respondennya cukup banyak, dari total 83.951 mahasiswa di semua lingkungan Aptik. Kita bisa mendapatkan responden sekitar 5.018 mahasiswa yang tersebar dari 20 universitas Aptik. Saya rasa ini merupakan satu milestone tersendiri bagi Aptik, di mana kita nantinya bisa membuat penelitian serupa, sehingga kita bisa membuat sebuah rekomendasi yang bisa mencerminkan keindonesiaan. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya bagaimana hasil dari penelitian ini, Bapak Ibu mohon bersabar. Hasil penelitian lengkap akan dipresentasikan di seminar internasional yang Aptik yang diadakan bulan depan di Dela Sale Manado. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Pak Rektor. Mungkin kita kembalikan ke Pak Hengki. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Rektor, Pak Pras, dan Pak Eko atas paparan terkait roadmap, keunggulan kekuatan kita di Aptik, terkait juga hal yang terakhir disampaikan oleh Pak Eko tadi ya.
peluang potensi kita bersama terkait perencanaan pengembangan masa mendatang. Nah, kita masih punya waktu sedikit sebelum masuk sesi berikutnya. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu Romo, Suster Bruder yang hadir terkait apa yang dipaparkan tim JLPMA ini untuk draft rencana induk atau roadmap penelitian aptik. Silakan Bapak Ibu jika ada tanggapan atau masukan mungkin catatan-catatan yang mungkin tentunya bermanfaat untuk bahan diskusi lanjutan. Silakan Bapak Ibu. Di chatroom belum ada pertanyaan. Mungkin saya undang Bapak Ibu resen jika ada tanggapan singkat. Sebentar, sudah ada pertanyaan dari Bapak Wihalminus Sombolayuk. Selain roadmap penelitian dan pengabdian yang sudah dimiliki Aptik, apakah juga sudah ada standar penelitian dan pengabdian dari Aptik? Sangat penting sekali bagi para dosen di lingkungan Aptik untuk mengadakan penelitian bersama. Demikian dari Atma Jaya Makassar. Silakan mungkin Pak. Ya, boleh Pak saya Rektor. jawab. Ya, Terima kasih. Secara administratif dalam arti dokumen kita punya standar tentang penelitian, saya kira belum. Apalagi kalau konteksnya adalah mungkin ISO gitu ya, namanya audit gitu, kita belum. Tetapi bahwa kita berupaya untuk yang pertama melakukan sinergi. Itu saya kira tadi yang disampaikan Pak Eko terakhir, itu adalah contoh yang paling nyata yang kita lakukan, sinergi yang kita lakukan dalam hal melakukan penelitian bersama, yang moga-moga dari situ itu akan ada satu ya saling melihat dan kemudian saling belajar, dan kemudian ada standar tertentu yang muncul dalam konteks ini penelitian sosial. Tentu kita juga ingin memfasilitasi juga dengan mungkin keterbatasan yang kita bisa adalah nanti dengan print tentu saja lebih maksimal, itu juga penelitian yang sifatnya lebih ilmu-ilmu pasti, yang itu juga saya kira kita belum cukup untuk mematakan karena mungkin kompetensi Aptik selama ini lebih ke ilmu sosial, dan karena itu kalau ada usul-usul dari para pelaku dan mungkin para pengelola penelitian di universitas yang leading di bidang research science ini, perlu kami dapat masukan secara lebih baik. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Pak Pras. Pak Mangadar Reshen, silakan Pak Mangadar. Baik, terima kasih. Selamat siang, Romo, Suster, Ibu Bapak semua. Salam sehat dari Bandung. Tentu yang pertama apresiasi Pak Icok dan teman-teman ya di jaring PPM Aptik ini untuk usaha penyusunan roadmap ya yang terkait dengan juga identifikasi kekuatan dan peluang-peluang yang kita miliki bersama gitu. Dan ini saya kira juga sangat informatif untuk seluruh anggota Aptik, karena selama ini informasi seperti itu bisa tidak sampai juga kepada semua anggota gitu. Tapi lewat forum ini saya kira yang pertama pesan informatifnya tersampaikan kepada baik pimpinan perguruan tinggi maupun juga komunitas akademik yang hadir pada forum ini. Dan kita sama-sama melihat sekali lagi potensi yang sebenarnya luar biasa, ya, atau modalitas yang luar biasa yang ada di Aptik. Termasuk juga saya kira yang barangkali juga patut dikemukakan soal fasilitasi berupa hibah atau award yang juga ada disediakan oleh Aptik gitu ya, melalui Aptik Award untuk penelitian dan pengabdian, termasuk juga dalam hal pengajaran. Ya, ini juga fasilitasi lain yang saya kira diinisiasi dan diorganisir dengan sangat baik. Hanya memang toh dalam pelaksanaannya tidak selalu mudah untuk mendapatkan, ya, tidak saja mendapatkan, melaporkan penelitian-penelitian itu pun juga untuk diakses, dievaluasi oleh tim, ya,
itu juga tidak selalu mudah. Padahal data yang tadi disampaikan ya cukup banyak gitu ya, bahkan sangat banyak untuk oleh panitia bisa menilai karya-karya penelitian kita ya yang tersebar di seluruh anggota Aptik, dan lalu kemudian memilih atau menentukan mana yang pantas untuk mendapatkan penghargaan itu gitu. Ya. Nah, tentu berharap pertama bahwa Aptik Award ini bisa juga berlanjut dan terus dilanjutkan ya, karena bagaimanapun juga ini mungkin juga menjadi atau perlu ditambahkan juga sebagai indikator Pak Icok ya dan Mas Eko ya, sebagai kalau misalnya award-nya itu bertambah jumlahnya ya, itu pun juga bisa jadi KPI-nya juga gitu, apalagi kalau berkolaborasi dengan industri misalnya ya, jadi tidak murni hanya. Nah, yang tentu poin berikutnya adalah ya tugas kita gimana memperkuat sinergitas tadi, kolaborasi tadi itu ya Pak Pras ya, Pak Eko ya, teman-teman kita semua di Aptik, itu yang saya kira yang perlu kita dukung bersama, bahkan juga sekaligus mungkin juga dari sekretariat Aptik. Nampaknya Aptik ini perlu lebih sedikit agak otoritatif dikit lah gitu ya, karena selama ini kita sibuk sendiri-sendiri gitu ya, Pak Kus, nun sewu Pak Kus, Pak Ketua, jadi memang rasanya perlu lebih masuk lagi gitu ya, tanpa mengurangi otonomi perguruan tinggi seperti MDKM katakanlah gitu ya, merdeka katanya tetapi nggak juga gitu. Tapi Aptik betul bahwa kita merdeka tetapi hasilnya nyata sebagai Aptik gitu. Ya, kolaborasi ini yang saya kira perlu kita optimalisasi begitulah. Ya, itu saja dari saya Pak Hengki. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Manada. Mungkin silakan Pak Pras untuk menanggapi Pak atau Pak Eko. Ya, terima kasih. Saya kira soal Aptik Award itu satu catatan penting yang memang belum kita elaborasi dengan baik. Nanti kita akan tidak lanjuti. Ini sekaligus juga tadi Pak Eko sudah menyinggung. Ini transisi dari Pak Eko ke Pak Hengki ini. Jadi mungkin secara meskipun belum resmi, karena masih menunggu approval dari Rektor Unpar ini. Jadi kalau bisa di-approve sekarang, sudah bisa segera bertugas. Gitu. Terima kasih. Ya. Sudah terproses. Baik. Apakah Pak Eko ada tambahan Pak terkait dari saya tidak ada. Mungkin nanti kita akan buat pertemuan dengan teman-teman LPPM seluruh Aptik, kemudian agar kita hidupkan lagi forum komunikasi LPPM kita, Pak Hengki. Kemudian yang selama 1 tahun terakhir ini sepertinya kegiatan kita gimana ya, agak macet gitu. Ini mohon maaf karena ini tidak kepegang gitu karena ada tugas tambahan di internal universitas yang ya Pak Eko. Mohon maaf. Terima kasih Pak Eko. Tidak apa-apa Pak. Ini memang slow down karena banyak hal juga di berbagai tempat. Oke, saya kira itu mungkin untuk sesi ini bisa kita akhiri juga. Terima kasih banyak Pak Pras, Pak Eko atas waktunya. Pak Pras juga yang sedang perjalanan tapi bersedia untuk memaparkan. Terima kasih banyak memberikan gambaran bagi kita semua terkait perencanaan penelitian dan Abdimas juga di lingkungan Aptik serta program-program terdekat ke depan.